Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk di pertemuan ke-14 ya, dan kita mempelajari knowledge area yang ke-9 ya. Jadi project procurement management ini juga adalah knowledge area terakhir yang kita pelajari dalam materi manajemen proyek ini. Pengadaan itu artinya kita memperoleh barang atau juga jasa dari sumber luar ya, sumber luar tim kita, dari luar perusahaan kita ya. Jadi bisa biasa juga orang bilang ini pembelian ya atau pengadaan, tapi sebenarnya tidak persis sama dengan pembelian. Bisa juga disebut sebagai outsourcing. Kita menyerahkan ke pihak lain untuk pengadaannya ya. Para ahli memperkirakan bahwa pengeluaran global untuk perangkat lunak dan juga layanan komputer, utamanya hardware, itu pasti terus tumbuh. Kemudian orang-orang juga memperdebatkan apakah outsourcing dapat mempengaruhi organisasi mereka sendiri atau tidak. Nah, dalam manajemen pengadaan proyek ada beberapa proses penting yang dilakukan ya. Yang pertama adalah merencanakan pembelian ya dan akuisisi. Jadi menentukan apa yang akan dibeli, kapan dibeli, dan bagaimana cara membelinya. Nah, proses kedua dalam manajemen pengadaan proyek itu adalah perencanaan kontrak atau planning contracting. Ini menjelaskan persyaratan kebutuhan untuk produk atau layanan yang diinginkan dari pengadaan proyek dengan mengidentifikasi sumber atau orang yang akan menjual kepada kita ya. Jadi penjual atau seller potensial, baik itu kontraktor dari luar, ada pemasok atau penyedia jasa lainnya. Kemudian proses ketiga adalah meminta tanggapan penjual ya. Jadi para penjual itu akan memasukkan proposal kepada kita, kemudian kita akan memberikan respon kepada mereka atau menanyakan hal-hal penting kepada mereka. Tujuannya adalah kita ingin memperoleh informasi yang akurat ya dari penawaran itu, dari proposal itu. Apakah memang yang ditawarkan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan harganya ya, sesuai dengan waktu tersedianya ya. Nah, kemudian kalau persyaratan kesesuaian itu semua sudah dipenuhi, barulah kita memilih penjual ya atau select seller. Jadi di antara beberapa yang memasukkan proposal, jadi kita ini sebagai yang punya proyek ya. Jadi kita tim proyek, tapi sebenarnya kita sebagai yang punya proyek juga. Jadi kita memilih penjual di antara beberapa pemasok yang sudah masukkan proposal. Kita evaluasi yang mana kualitasnya bagus, yang mana harganya bagus. Itulah yang akan kita pilih. Nah, kalau sudah kita pilih, kemudian kita melakukan kontrak dengan reseller ini atau penjual ini yang terpilih. Kalau sudah kita pilih penjualnya, kemudian kita melakukan penutupan kontrak di bagian proses terakhir ya. Nah, dalam merencanakan pembelian, kita harus mengidentifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan proyek, yang mana yang paling dapat dipenuhi ya, dengan menggunakan produk atau layanan dari luar. Kalau tidak perlu pembelian atau pengadaan, jangan lakukan ya. Jadi kalau selama misalnya pengadaan barang itu masih ada dalam organisasi kita, maka jangan lakukan pembelian. Nah, sebenarnya procurement dengan purchasing atau pengadaan dan pembelian itu sebenarnya agak berbeda ya. Karena pengadaan itu proses yang mulai dari merencanakan, memberikan tender, memilih vendor, negosiasi dan kontrak, sampai dengan pembelian dan penilaian jasa barang dan yang dipilih, itu semua adalah proses pengadaan. Jadi pembelian sendiri adalah bagian dari pengadaan itu. Nah, ada beberapa teknik dan tools yang paling sering dipakai itu adalah analisis make or buy ya. Jadi teknik manajemen yang digunakan untuk menentukan apakah suatu organisasi proyek itu harus membuat atau melakukan pembelian produk. Apakah dia membuat produknya atau membeli produknya, yang mana lebih efisien. Atau layanan tertentu dalam organisasi kita, jika organisasi kita punya produk, atau membeli dari pihak lain.
Jadi seringkali ini kita menggunakan analisis keuangan ya, supaya kita menghitung bahwa apakah uh, membuat itu lebih murah daripada membeli. Kalau begitu kita pilih membuat, tapi kalau membeli lebih murah daripada membuat, maka kita pilih membeli ya. Para ahli baik internal maupun eksternal dapat memberikan masukan berharga dalam putusan pengadaan barang tertentu ya. Jadi ini orang-orang berpengalaman kita butuhkan untuk menentukan ini. Nah, ini di batas contoh analisis make or buy ya. Jadi kalau kalian lihat gambarnya, di situ dibikin spare part ya untuk sepeda ya. Ada bannya, kemudian ada aksesorisnya ya, sampai dengan dia menjadi sepeda, dirakit dan menjadi sepeda. Sedangkan buy itu dia beli komponen per komponen ya, beli komponen per komponen kemudian dirakit. Nah, ini yang membedakan antara make or buy. Jadi selama sumber daya internal kita, tim kita bisa membuat, maka buatlah. Kalau memang tidak, maka belilah. Atau kalau pembuatan itu jauh lebih mahal daripada pembelian, ya melakukanlah pembelian ya untuk efisiensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke perencanaan kontrak ya. Jadi kalau kita ingin melibatkan pihak seller ya, kita harus memberikan informasi kepada mereka ya. Jadi ini adalah beberapa dokumen yang diperlukan untuk calon penjual atau seller agar mempersiapkan tanggapan mereka dan menentukan kriteria evaluasi untuk pemberian kontrak. Jadi ceritanya begini, kita adalah tim proyek dan kita kita membutuhkan sesuatu. Kita membutuhkan sesuatu yang istilahnya tidak bisa disediakan oleh pihak internal kita ya. Jadi kita membutuhkan sesuatu yang tidak bisa disediakan oleh tim internal kita. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah misalnya melakukan request for proposal ya. Jadi misalnya seperti Win punya proyek. Nah, proyek ini ditangani oleh Pustipat. Jadi Pustipat adalah tim inti proyek. Apa yang dilakukan Pustipat? Untuk membangun jaringan fiber optik di kampus misalnya. Maka apa yang dilakukan? Pustipat kasih taruh di pelelangan, ada di lelang di sini, dikasih masuk dalam proyek. Minta mereka mengajukan apa? Mengajukan proposal. Ya. Jadi ini digunakan untuk mengumpulkan proposal dari seller. Siapa yang bisa? Jadi Pustipat tidak perlu turun tangan sepenuhnya, dia cuma pergi mengontrol saja. Karena menyambung fiber optik itu bukan spesialisasi dari Pustipat. Pustipat tidak bisa melakukan sendiri. Nah, itu namanya proposal ya. Kita mengumpulkan proposal. Proposal adalah dokumen yang disiapkan oleh penjual ketika ada pendekatan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Nah, ada juga namanya request for quote ya, digunakan meminta penawaran atau penawaran dari calon pemasok. Jadi kalau kita sudah punya banyak relasi, punya banyak koneksi, kalau kita butuh bantuan kita tinggal minta request for quote, minta mereka bikin proposal. Ya, perlu enggak kita ya. Jadi bid juga disebut tender atau quote adalah dokumen yang disiapkan oleh penjual untuk memberikan harga atau barang standar yang telah ditentukan dengan jelas oleh pembeli. Nah, ini request for proposal template ya. Jadi ini dalam bahasa Inggris, intinya tujuan dari proposal itu apa. Kemudian ceritakan sedikit mengenai background dari organisasi yang menawarkan proposal ini. Apa saja kebutuhan dasar dari tim yang meminta ini, misalnya pembangunan jaringan ya, FO, bisa menghubungkan FO dan seterusnya. Apa hardware dan software environment-nya, lingkungan software-nya apa, apakah dia platform Windows kah atau platform Linux kah dan sebagainya. Nah, kemudian penggambaran dari proses-proses dalam request for proposal, ada namanya statement of work, ada jadwal ya. Ada juga sistem jaringan yang sudah ada saat ini, bagaimana supaya kita bisa terkoneksi dengan mereka dengan sistem yang sudah ada ya. Kemudian ukuran dan data ya, database kita utamanya. Kemudian konten yang diinginkan ya, dan juga contoh kontrak ya. Ini semua adalah request for proposal template yang menjadi acuan
bagi seller atau calon penjual yang disampaikan kepada kita, dan inilah yang akan kita seleksi, yang mana harganya paling layak, yang mana kualitasnya paling bagus, ya, yang mana harganya paling murah, ya, ini yang diperiksa, ya. Nah, kalau kita bekerja dalam kontrak, ya, ada namanya kontrak dalam pengadaan, ada beberapa kondisi atau situasi yang harus kita hadapi, ya. Jadi ada namanya kontrak harga tetap atau fixed price atau biasa disebut lump sum, ya. Ini melibatkan harga total untuk produk layanan ditentukan dengan baik. Jadi kalau misalnya ada proyek, kemudian nilai proyek itu sudah tercantum dalam perencanaannya, misalnya UIN, maka itu adalah fixed price. Kalau fixed price tidak bisa kita tambah-tambahin, ya. Kalau kurangnya bisa, tapi kita tambahin tidak bisa. Nah, fixed price ini apa? Nanti tunggu anggaran cair baru itu diganti uangnya semuanya, ya. Jadi harganya sudah fix, deal kontrak, setelah kontrak baru dibayarkan. Kalau pemerintah begitu, ya. Kalau swasta mungkin ada DP-nya dulu, baru kemudian sisanya dibayarkan. Nah, ada juga kontrak biaya yang dapat diganti. Ini melibatkan pembayaran kepada penjual untuk biaya langsung dan tidak langsung. Nah, ini langsung. Jadi misalnya Pustipat sudah pegang uang di situ. Nah, orang yang seller ini nanti akan menjual kepada Pustipat, dan Pustipat langsung mengganti uang penjualannya itu, ya. Kemudian ada kontrak waktu dan material. Dari kontrak ini juga ada harga tetap dan kontrak dapat diganti dan biaya, ya. Jadi ini sering digunakan juga oleh konsultan untuk mengantisipasi biaya-biaya cadangan, ya. Kemudian ada kontrak persatuan unit. Ini mengharuskan pembeli untuk membayar penjual sejumlah yang telah ditentukan per unit layanan. Nah, ini juga per unit layanan. Jadi tidak semua dari item-item pekerjaan itu harus diambil, ya. Bisa saja diambil dalam bentuk per unit. Nah, kadang-kadang bisa saja suatu kontrak tunggal mencakup semua ini, ya. Bisa dicampurkan, ya, bisa langsung diganti semuanya, atau akan sudah fix harganya terus tiba-tiba harus ada pengeluaran, dan misalnya manajer proyek pegang dana juga, dana taktis, nah itu yang dipakai, ya. Terus. Nah, kontrak reimbursable ini, ya, reimbursable, ya, kontrak kedua ini sendiri dibagi 4, ya, walaupun di sini yang ada definisinya cuma 3, ya. Ada namanya cost reimburse kontrak. Jadi kontrak cost plus insentif. Jadi pembeli ini membayar pemasok, ya, seller ke biaya kinerja. Jadi semua kita bayar ditambah dengan bonus insentif, ya. Misalnya dia datang tepat waktu barangnya, ya. Barangnya lebih bagus dari kualitas yang diharapkan oleh si pembeli atau kita sebagai tim proyek, ya. Jadi itu nanti dikasih insentif, ya. Nah, kemudian ada namanya cost plus fix, ya. Pembeli membayar pemasok untuk biaya kinerja yang diperbolehkan ditambah pembayaran biaya tetap. Jadi ini fix sebenarnya ini, ya, tidak ada kelebihan-kelebihannya. Kemudian ada juga cost plus percentage, ya. Pembeli membayar pemasok untuk biaya kinerja yang diperbolehkan. Jadi misalnya kita pengadaan barang, ya, kita dibolehkan mengambil keuntungan sampai 20%, ya. Nah, itu namanya cost plus percentage of cost. Nah, ada juga satu ini yang ketiga, cost plus award fee. Award fee ini sangat relatif, ya. Jadi pengadaan ini misalnya sangat memuaskan sehingga manajer proyek memberikan award, penghargaan. Penghargaannya berupa apa, ya? Biasanya sih berupa uang juga, ya. Nah, ini arahnya, ya. Kalau kita sebagai buyer, jadi kalau kita misalnya Pustipat sebagai buyer dan seller, ini seller di bawahnya. Nah, kalau kita sebagai buyer itu high resiko itu kalau cost plus percentage cost, ya. Itu resiko paling tinggi bagi kita. Sedangkan resiko paling rendah, ya, firm fixed price, ya. Fixed price itu resiko paling rendah. Kasih saja uangnya, tidak ada kemungkinan lagi untuk berubah, ya. Nah, sedangkan untuk seller risk itu tinggi sekali karena dia belum tahu wujud dari apa yang diinginkan misalnya, atau belum jelas wujud yang diinginkan, tapi dia sudah harus menerima dana yang fix, tidak bisa berubah lagi. Dia harus betul-betul hemat, ya. Kalau tidak bahaya, bisa ketekor. Oke, kemudian dalam klausul kontrak, ya. Jadi ini adalah
klausul-klausul yang umum ya. Jadi kontrak itu harus menyertakan klausul khusus untuk memerintahkan masalah proyek ya. Jadi ini dapat membutuhkan berbagai pendidikan atau pengalaman ya. Jadi severability itu apa ya? Dokumennya ya. Governing jurisdiction clause. Jadi force majeure itu keadaan kondisi tertentu. Adanya keterbatasan ya, ada namanya kerahasiaan ya. Ada namanya jurisdiksi ya. Severability itu apa ya? Nanti cek di kamus. Jadi ini salah satu contoh dari klausul kontrak, hal-hal yang harus ada ya. Sebenarnya yang ada banyak sekali. Cuma ini diantaranya yang wajib ada ya. Nah, itu tadi mengenai klausul kontrak. Nah, sekarang pada saat kita tadi sudah menerima proposal, jadi misalnya Pustipat menerima proposal, dibandingkanlah semuanya ya, harganya, spesifikasi teknisnya, kebutuhan kita dan sebagainya. Kemudian diputuskanlah nanti kita memutuskan siapa yang akan diminta melakukan pekerjaan ini dan mengirimkan dokumentasi yang sesuai. Kalau di kampus itu ada namanya LPSE ya, Lembaga Pengadaan Secara Elektronik. Ini yang memeriksa ya. Kemudian organisasi dapat mengiklankan pengadaan barang. Jadi kita juga bisa iklankan ini pengadaan barang kita ya, biar semua vendor mengajukan penawaran ya. Jadi kita nanti mendekati vendor pilihan, kemudian beberapa vendor potensial, nanti setelah itu kita memilih ya. Jadi kita juga bisa adakan konferensi pers atau mempertemukan penawar untuk membantu memperjelas harapan pembeli. Jadi bisa saja kita undang para penawar ya, atau orang yang akan menjual kepada kita. Nah, kalau misalnya sudah kita tentukan siapa penjual terbaik ya. Jadi ini sumber daya terbaik dianggap sebagai sumber daya. Jadi kita memilih sumber daya, kita melibatkan evaluasi. Jadi untuk memilih pastikan dievaluasi semua proposalnya. Jangan karena atas dasar pertemanan dan sebagainya ya, tapi dibaca proposalnya. Cari yang terbaik. Ya, negosiasikan, kalau bisa harganya masih bisa turun. Ya, baru kemudian kita mengkontrak ya. Kemudian yang harus dievaluasi itu apa ya? Keluarkan request itu RFP-nya ya, request for proposal atau request for quote ya. Ini secara formal. Kita juga harus waspada terhadap proposal yang kelihatannya bagus, tapi pastikan bahwa intinya dia mengevaluasi faktor-faktor yang memang kita butuhkan ya. Kemudian kadang kita perlu melakukan presentasi ya, untuk meyakinkan orang bahwa proposal kita ini layak. Nah, ini contoh evaluasinya ya, proposal 1 berapa, proposal 2, proposal 3 berapa skornya. Skornya ditentukan oleh apa? Ada ratingnya 30% untuk pendekatan teknisnya, pendekatan manajemennya 30%, kinerjanya 20%, harganya 20%. Ini total skornya adalah 100%. Nah, inilah yang nanti kita masukkan kini di sini di ratingnya ini ya, di rating skornya ini. Berapa ratingnya, kemudian berapa skornya. Ya, nanti kita akan rata-ratakan. Nah, siapa yang paling tinggi nilainya itulah yang akan kita pilih sebagai seller kita atau orang yang bertanggung jawab untuk pengadaan kita. Nah, banyak organisasi ini sering melakukan evaluasi awal ya terhadap semua proposal penawaran, kemudian mengembangkan daftar pendek ya penjual potensial untuk evaluasi lebih lanjut. Nah, yang paling sering diperhatikan oleh organisasi yang ingin mencari seller itu adalah harga, kemudian jumlahnya, kemudian financial health perusahaannya, ini perusahaan yang stabil atau perusahaan yang baru muncul ya, kemudian mode pembayarannya ya. Kinerja dari perusahaan itu di masa lalu ya. Kalau dia perusahaan baru biasanya pertimbangannya itu angkanya kecil ya. Kalau perusahaannya sudah lama bertahan itu biasanya pertimbangannya besar. Nah, hasil akhirnya kalau sudah kita pilih adalah kontrak yang ditandatangani antara penjual dan juga pembeli. Nah, kita mengelola kontrak pastikan bahwa kinerja penjual itu memenuhi persyaratan ya dalam kontrak. Jadi kontrak itu harus kita ingat itu terkait dengan hukum. Jadi penting bagi kita semua seperti kontraktor
untuk selalu terlibat dalam menulis mengelola dan mengelola kontrak. Jangan sampai ada item-item baru yang tidak kita prediksi. Jadi sangat penting bagi seorang manajer proyek dan juga anggota tim untuk mengawasi perintah perubahan yang konstruktif ya. Jadi hati-hati kalau ada perintah perubahan yang kita khawatirkan kalau tiba-tiba anggarannya itu membludak ya. Anggarannya tiba-tiba jadi mahal padahal itu tidak kita perhitungkan ya. Itu kita bisa masuk dalam kondisi lalai ya. Nah, kontrak itu tidak fix mati ya, masih bisa ada perubahan-perubahan ya. Perubahan pada bagian manapun dari proyek itu selalu perlu kita tinjau, kita setujui, kita dokumentasi ya, oleh orang yang sama dengan cara yang sama, seperti bagian asli dari rencana itu disetujui. Kemudian evaluasi setiap perubahan harus mencakup analisis dampak, bagaimana perubahan mempengaruhi ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas barang atau jasa yang disediakan. Kemudian perubahan itu harus didokumentasikan secara tertulis. Anggota tim proyek juga harus mendokumentasi semua pertemuan penting dan panggilan telepon, termasuk keluhan dari pelanggan. Kemudian manajer proyek dan tim itu harus tetap terlibat untuk memastikan sistem baru ini sesuai dengan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan bisnis dan bekerja dalam lingkungan operasional yang kita inginkan. Oke, kemudian kontrak perubahan juga pastikan selalu memiliki rencana cadangan, contingency plan ya. Yang ketiga, menggunakan alat atau teknik seperti sistem kontrol untuk sistem kontrol perubahan kontrak, tinjau kinerja, inspeksi dan audit dan sebagainya. Nah, untuk menutup kontrak kita melibatkan penyelesaian dan penetapan kontrak ya. Dalam menyelesaikan semua item masih terbuka. Tim proyek harus menentukan apakah semua pekerjaan diselesaikan dengan benar dan memuaskan. Kemudian perbarui catatan untuk mencerminkan hasil akhir. Dan terakhir, informasi arsip ya, untuk digunakan di masa yang akan datang. Kontrak itu sendiri harus mencakup seluruh persyaratan dan kebutuhan ya untuk penerimaan dan penutupan secara formal. Nah, audit pengadaan identifikasi pengalaman ya atau pelajaran yang diperoleh dalam proses pengadaan, ada sistem manajemen arsip ya yang menyediakan kemampuan agar mudah mengatur, menemukan dan mengarsipkan dokumen terkait. Ada juga perangkat lunak e-procurement ya, perangkat lunak ya juga membantu proposal, spreadsheet ya, membantu evaluasi proyek dan sebagainya. Organisasi juga menggunakan internet ya untuk mencari atau memverifikasi data-data yang kita terima. Jangan sampai ada satu barang yang harganya kelewatan mahalnya ya. Oke, di bagian akhir ini tahapan yang kita pelajari tadi ya, merencanakan pembelian dan akuisisi, merencanakan kontrak, meminta tanggapan, kita pilih siapa penjual yang layak, kemudian mengelola kontraknya, kemudian menentukan atau menutup kontraknya. Ya, saya kira demikian materi untuk hari ini. Ini minggu depan kita masuk ke Microsoft Project ya.